Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana dari kelas 12 Bisnis Daring dan Pemasaran. Kali ini saya akan menjelaskan laporan hasil praktek pemasaran. Di dunia era digital seperti sekarang, internet menjadi pusat kegiatan banyak orang. Pemasaran online digadang-gadang menjadi metode paling aktif. Pemasaran online ini dianggap mampu melebarkan sayap pemasaran secara optimal dengan biaya yang jauh lebih ringan dibanding secara offline. Yang pertama, tujuan pemasaran online. Tujuannya adalah peserta didik dapat menerapkan dan mengaplikasikan pengetahuan ke praktek pemasaran. Kedua, peserta didik dapat memahami wawasan mengenai praktek yang telah dilaksanakan. Ketiga, peserta didik dapat mengetahui segmentasi dan strategi apa yang menarik hati konsumen. Manfaat pemasaran online. Yang pertama, murah dan efisien. Kedua, menambah uang saku tentunya bagi para pelajar. Ketiga, memberikan pengalaman dalam berbisnis sejak dini. Keempat, memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan dampak yang positif. Yang kelima, mengurangi biaya pemasaran. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa percaya diri. Definisi pemasaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Armstrong dan Kotler, yaitu salah satu sisi pemasaran dari electronic capture yang merupakan kerja dari perusahaan untuk mengomunikasikan sesuatu. Yang kedua, menurut Boon dan Kurt, yaitu salah satu komponen dalam electronic capture dengan kepentingan khusus oleh marketer. Yang ketiga, menurut Starus dan Force, yaitu penggunaan data dan aplikasi elektronik untuk perencanaan dan pelaksanaan konsep, distribusi, promosi, dan penerapan harga. Tempat atau waktu pelaksanaan. Mengingat keadaan yang masih maraknya sebuah virus COVID-19, yaitu Corona, kami melaksanakan praktek pemasaran di luar sekolah, tepatnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 serta pada hari Rabu tanggal 30 September 2020. Media promosi yang digunakan. Pada praktek pemasaran kali ini, kami menggunakan aplikasi Facebook, WhatsApp, dan juga Instagram sebagai media atau sarana informasi mengenai produk atau sebuah makanan dan minuman yang kami jual, dan juga dapat didengar oleh mulut ke mulut. Selanjutnya, produk dan cara pengolahannya. Yang pertama, seblak. Cara pembuatannya, rebus kerupuk dan mie terlebih dahulu, buat bumbu halus dari bahan yang telah disiapkan, campur air secukupnya pada bumbu tersebut, masukkan mie dan kerupuk pada bumbu yang sudah masak, lalu masukkan ke dalam kemasan yang disiapkan, ditutup, lalu seblak siap disajikan. Kedua, es krim jelly. Yang pertama, masukkan Nutrijel ke wadah yang disiapkan, tambahkan air secukupnya, rebus di api yang sedang, diaduk sampai tercampur rata dengan air. Setelah matang, dituang ke dalam wadah yang telah disiapkan. Diamkan 10-15 menit. Lalu adonan kedua, tuang pop es sesuai rasa yang diinginkan ke wadah setengah gelas, masukkan SP 1 sendok makan, susu kental manis 2 sendok makan, maizena 1 sendok makan. Setelah tercampur dan menyatu, tuang adonan ke kemasan yang disiapkan. Setelah Nutrijel mengeras, dapat dipotong kecil dan dimasukkan ke dalam kemasan atau di atas adonan es krim. Diamkan atau dinginkan di mesin pendingin, kulkas atau freezer. Setelah itu, es krim siap disajikan. Yang ketiga, lemon ice. Proses pembuatannya, larutkan teh ke dalam air dan ditambahkan gula, diaduk dan masukkan es batu dan tambahkan lemon ke dalam kemasan yang disediakan. Lemon ice siap dijual. Yang keempat, pembuatan lontong sate. Yang pertama, pisahkan daging ayam
dari tulangnya, kemudian dipotong kecil. Haluskan bahan untuk bumbu menggunakan blender. Setelah itu masukkan ayam yang dipotong-potong kecil ke dalam bumbu tersebut. Lalu diamkan beberapa jam. Jika sudah didiamkan, maka lanjut ke proses penusukan daging tersebut. Jika semua telah ditusuk, maka lanjut ke proses pembakaran. Pastikan tungku pembakarannya memiliki bara api yang panasnya stabil. Letakkan sate di atas tungku pembakaran khusus. Jika warnanya sudah coklat keemasan, maka daging sate telah matang dan siap disajikan. Lalu yang terakhir, SPHP. Prosesnya, masukkan air ke dalam wadah, masukkan Nutrijel, tambahkan gula secukupnya, biarkan sampai mendidih. Lalu tuang ke dalam wadah, diamkan agar mengeras. Jika Nutrijel tersebut sudah mengeras, serut menggunakan serutan khusus. Lalu proses selanjutnya, rendam biji selasi menggunakan air panas hingga semua biji selasi tersebut telah mengembang. Jika sudah mengembang, bisa ditiriskan. Dan membuat sirup, didihkan air dengan campuran gula, prambosen, dan daun pandan, serta tambahkan pewarna makanan. Hancurkan es batu dan letakkan di termos. Isi gelas plastik dengan es batu, Nutrijel kelapa, biji selasi, dan tambahkan sirup yang telah dibuat. Dan tambahkan susu kental manis di atas es tersebut. Es siap dijual. Selanjutnya, anggaran biaya. Yang pertama itu modal. Karena praktek pemasaran yang kami jalankan pada 2 waktu, yaitu 16 September 2020 serta 13 September 2020, maka praktek pemasaran pertama kami mengumpulkan uang 60.000 per orang. Jika terkumpul 7 orang, maka uangnya terkumpul sebesar 420.000, serta pada praktek pemasaran kedua kami mengumpulkan per orang 80.000 dan yang terkumpul adalah 560.000. Dari uang tersebut kami membeli bahan baku untuk praktek pemasaran yang akan kami jalankan. Lanjut, harga pokok produksi. Berikut rincian harga pokok produksi dari praktek pemasaran yang kami jalankan. Yang pertama, pada tanggal 16 September 2020, kami menjual seblak, es krim jelly, serta lemon ice. Harga pokok dari seblak yaitu 137.000. Harga bahan baku dibagi 22 seblak yang terjual, maka harga pokoknya Rp6.227. Sedangkan es krim jelly yaitu harga bahan bakunya 100.000 dibagi 36 box es krim yang terjual, maka harga pokoknya Rp2.777. Dan lemon ice harga bahan bakunya 40.000 dan yang terjual 8. Jadi harga pokoknya yaitu 5.000. Dan pada tanggal 30 September, yang pertama itu lontong sate. Harga bahan bakunya 393.000 dibagi 50 porsi yang terjual, sehingga harga pokoknya Rp7.860. Lalu yang kedua, es krim jelly. Harga bahan bakunya 100.000 dibagi 31 box yang terjual yaitu 3.225. Dan ketiga, SPHP. Harga bahan bakunya yaitu 70.000 dibagi 12 cup SPHP yang terjual, maka harga pokoknya Rp5.883. Penjelasan selanjutnya yaitu laporan laba atau rugi. Laba yang diperoleh dari hasil 2 kali praktek pemasaran adalah sebagai berikut. Pada tanggal 16 September 2020, yang pertama seblak. Total seluruh penjualannya 330, dikurang modal awal 137.000, jadi laba bersihnya 193.000. Yang kedua, es krim jelly. Total seluruh penjualan 288.000. Modal awal 100.000 sehingga laba bersihnya 188.000. Yang ketiga, lemon ice. Total seluruh penjualan 56.000 dikurang modal awal 40.000 sehingga laba bersihnya Rp16.000. Dan pada tanggal 30 September 2020, yang pertama lontong sate, total seluruh penjualan 750 dikurang modal awal 393.000 sehingga laba bersihnya
357.000. Yang kedua, es krim jelly, total seluruh penjualan 248.000. Modal awal 100.000 sehingga dikurang menjadi laba bersih 148.000. Dan yang ketiga, SPHP, total seluruh penjualan 72.000, dikurang modal awal 70.000 sehingga laba bersihnya senilai 2.000. Kesimpulan, praktek pemasaran online yang dapat saya cermati yaitu kita dengan mudah melihat ketertarikan konsumen pada produk atau makanan yang kita tawarkan. Dan sebuah bisnis dapat dibangun melalui sebuah modal. Praktek pemasaran ini bermanfaat ketika kita membangun sebuah bisnis, kita telah mengetahui strategi, segmen, dan harga tempat yang dapat dijangkau oleh seorang konsumen. Poin terakhir yaitu saran. Yang pertama, dapat menentukan harga dengan tepat sehingga tidak ada kerugian yang dicapai. Yang kedua, lebih baik dalam memilih menu. Yang ketiga, menggunakan kurir pengantar lebih dari 2 orang sehingga konsumen tidak menunggu atau pengantaran tidak terhambat oleh waktu. Sekian penjelasan mengenai laporan hasil praktek pemasaran yang saya jalankan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.